perkenalkan nama saya Judith Gonzales Sari Murti. Pada hari ini, saya berkesempatan untuk membahas pembelajaran ekonomi karya 3.4, yaitu tentang keseimbangan pasar dan struktur pasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan fokus pada pembelajaran permintaan dan penawaran. Nah, permintaan dan penawaran ini atau supply dan demand memiliki 8 submateri, di mana kita bagi dua, 4 materi pada Prezi dan 4 materi pada Sparkle. 4 materi pada Prezi kita mempelajari yaitu pengertian permintaan dan penawaran, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, lalu hukum permintaan penawaran, dan yang terakhir adalah jenis dari permintaan dan penawaran. Nah, 4 materi selanjutnya kita akan bahas pada hari ini melalui Sparkle ini, yaitu adalah tentang kurva permintaan dan penawaran. Nah, pada kurva permintaan dan penawaran ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu pergeseran kurva permintaan penawaran, lalu pergerakan kurva permintaan penawaran, yang terakhir adalah fungsi dari permintaan dan penawaran. Sebelumnya, saya mau tanya dulu nih, kira-kira bagaimana sih bentuk dari kurva permintaan dan kurva penawaran? Pada kesempatan pada kali ini, saya akan menyajikan bentuk kurva demand dan supply atau permintaan dan penawaran. Kita ketahui terlebih dahulu, pada kurva permintaan dan penawaran memiliki dua komponen garis, yaitu garis harga atau price dan garis kuantitas atau jumlah barang. Garis price atau harga adalah garis vertikal. Lalu, untuk garis kuantitas atau jumlah barang, yaitu adalah garis horizontal. Nah, pertemuan di titik antara garis price dan kuantitas diberi angka 0. Nah, berikut adalah kurva permintaan. Kurva permintaan terbentuk dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi, bentuknya itu melereng ke bawah, dari kiri atas ke kanan bawah. Seperti ini bentuk dari kurva permintaan. Lalu selanjutnya kita akan bahas yaitu kurva penawaran. Untuk kurva penawaran juga memiliki dua komponen garis, yaitu garis price di garis vertikal, lalu garis kuantitas atau jumlah barang yang ditawarkan itu pada garis horizontal. Jangan lupa diberi angka 0 di pertemuan antara garis price dan kuantitas. Berikut adalah kurva dari penawaran, yaitu terbentuk dari kiri bawah ke kanan atas. Inilah yang disebut dengan kurva penawaran atau supply. Coba amati bentuk dari kurva permintaan tadi dan kurva penawaran. Berbeda kan? Selanjutnya, kita akan bahas yaitu tentang pergerakan. Pergerakan dari kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, kira-kira kurvanya bergerak seperti apa ya? Oke, kita buat dulu kurva dari permintaan dan kurva dari penawaran terlebih dahulu ya. Langkah pertama, kita siapkan dulu komponen yang harus kita gambarkan pada kurva permintaan ini. Kita gambarkan garis vertikal, yaitu price dan atau harga, lalu garis horizontal, yaitu kuantitas atau jumlah barang yang diminta. Dan juga angka 0 di titik pertemuannya. Nah, pada kasus ini terdapat harga pertama atau harga awal, yaitu P1, di mana
permintaan pada suatu barang berada di Q1. Pertemuan antara kedua titik ini akan membentuk suatu titik, yaitu disebut dengan titik awal atau titik antara P1 dan Q1. Tetapi ternyata ada kasus di mana harganya turun menjadi P2. Kita ketahui pada hukum permintaan, apabila harga turun, maka permintaan akan naik. Di mana hukum ini menyatakan adanya berbanding terbalik antara price dan kuantitas. P2 dan Q2 akan membentuk suatu titik, di mana apabila titik ini digabungkan akan menjadi kurva permintaan. Nah, dari titik pertama yang P1, Q1 dan P2 dan Q2 akan berubah. Inilah yang disebut dengan pergeseran dari kurva permintaan atau demand. Selanjutnya, bagaimana sih bentuk dari pergerakan kurva penawaran? Oke, kita buat komponennya dulu, yaitu garis vertikal, yaitu garis price atau harga, lalu garis horizontal, yaitu garis kuantitas atau jumlah barang yang ditawarkan. Pada kasus kurva penawaran ini, itu adalah P1 atau harga awal. Harga mula-mula yaitu ada di P1 dan jumlah barang yang ditawarkan adalah Q1. Antara P1 dan Q1 membentuk suatu titik awal. Nah, inilah yang disebut dengan titik awal. Titik antara P1 dan Q1. Nah, ternyata ada kasus di mana harganya itu naik menjadi P2. Nah, kenaikan harga ini jika kita kaitkan dengan hukum penawaran, maka sama. Apabila harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan ikut bertambah, sehingga dari Q1 menjadi Q2. Membentuk suatu titik baru, di mana antara titik pertama dan titik kedua jika digabungkan akan menjadi kurva penawaran. Inilah yang disebut dengan pergeseran dari kurva penawaran atau supply. Nah, sampai sini, apakah sudah paham tentang kurva permintaan dan penawaran serta pergerakan kurva permintaan dan penawaran? Oke, jika sudah paham, kita langsung next ke materi berikutnya, yaitu pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Ini sama saja, langkah pertama kita harus membuat dua komponen pentingnya, yaitu garis vertikal dan horizontal. Di sini yang bergeser adalah kurvanya, jadi kurvanya bisa bergeser ke kanan ataupun ke kiri. Pada gambar berikut ini, pertama, awal mulanya kurva ada di D, tetapi karena ada pergeseran ke kanan menjadi D1 dan ke kiri jadi D2. Hal ini menyebabkan adanya pergeseran atau penambahan serta penurunan dari kuantitas atau jumlah barang yang diminta. Lalu berikutnya adalah pergeseran kurva penawaran. Sama dengan kurva permintaan, kita harus menggambar komponen pertamanya dulu, yaitu komponen price dan kuantitas atau jumlah barang yang ditawarkan. Pada kasus ini akan merubah harga dan juga kuantitas atau jumlah barang yang ditawarkan. Sehingga awal mulanya garis kurvanya ada di S0 menjadi S1 dan S2, turun ke bawah ataupun naik ke atas. Ini menyebabkan perubahan harga dan kuantitas barang yang ditawarkan. Oke, sampai sini, sampai kurva ini, apakah paham? Pasti kalian paham kan? Oke, kita lanjutkan kepada materi berikutnya tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, ini kaitannya dengan menghitung nih. Kita akan menghitung bagaimana sih fungsi dari permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan terlebih dahulu ya.
yaitu PD sama dengan A min BQ atau QD sama dengan A min BP. Lalu fungsi penawarannya adalah PS sama dengan A plus BQ atau QS sama dengan A plus BP. Dengan keterangan P adalah harga barang per unit, lalu Q adalah jumlah barang yang ditawarkan maupun yang diminta. Lalu A adalah angka konstanta, dan yang terakhir adalah B, atau kemiringan atau slope, di mana kalau permintaan slope-nya negatif dan penawaran slope-nya positif. Lalu gimana sih cara mencari fungsi ini? Nah, kita menggunakan rumus fungsi dari D dan S, demand atau supply. Nah, fungsinya sama ya, jadi satu fungsi bisa dibuat untuk permintaan dan penawaran. Seperti berikut ini rumusnya, yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Dengan keterangan P adalah price atau harga. Lalu, P1 adalah harga barang awal atau yang pertama. Lalu P2 adalah harga barang yang kedua atau barang yang berubah. Lalu Q adalah jumlah barang yang diminta dan ditawarkan. Q1 adalah jumlah barang pertama atau jumlah barang awal, lalu Q2 adalah jumlah barang yang diminta ataupun ditawarkan yang telah berubah. Nah, ini adalah materi tentang KD.